Hujan turun dengan deras membasahi batu nisan Pua Alam hitam itu. Udara pemakaman terasa sangat dingin dan mencekam. Seorang pria berpakaian serba hitam berdiri tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Dia menatap sebuah nama yang terukir di atas marmer dengan tatapan kosong. 20 tahun telah berlalu, tetapi luka di dadanya masih berdarah. Dia mengira cerita cintanya telah terkubur mati bersama wanita di bawah tanah itu. Namun, dia salah besar. Masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, sedang menunggunya di balik bayang-bayang batu nisan ini. Sebuah rahasia besar akan segera terungkap dan menghancurkan semua hal yang dia yakini selama ini. Nama pria itu adalah Rangga. Bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda biasa yang jatuh cinta pada Citra. Citra adalah gadis desa yang lugu, terjebak dalam gemerlap kota Jakarta. Demi melarikan diri dari kemiskinan, Citra menikah dengan Pak Baskoro, seorang konglomerat tua yang kejam dan posesif. Hidup Citra di dalam rumah mewah itu tak ubahnya seperti burung dalam sangkar emas. Tubuhnya penuh memar yang selalu disembunyikan di balik riasan tebal dan gaun sutra. Rangga pernah mencoba menyelamatkan Citra. Mereka sempat melarikan diri bersama, mencoba merajut mimpi sederhana di sebuah rumah petak kecil. Namun, kebahagiaan itu dirampas dengan paksa. Citra tiba-tiba kembali kepada suaminya dan tak lama setelah itu, dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat misterius. Sejak saat itu, Rangga menutup pintu hatinya rapat-rapat. Dia bekerja siang dan malam, membangun kerajaan bisnisnya sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa dia bukan lagi pria lemah yang bisa ditindas oleh kekuasaan uang. Udara di kawasan perumahan elit Menteng pagi itu terasa sangat canggung dan dingin. Citra duduk di depan cermin riasnya yang megah dengan tangan gemetar. Dia menyentuh pelan tulang pipi kirinya. Ada lebam biru keunguan di sana. Rasa sakitnya langsung menjalar hingga ke belakang kepala saat jari lentiknya menyentuh kulit. Baskoro baru saja berangkat ke kantor, meninggalkan rasa takut yang mencekik di seluruh penjuru ruangan. Citra mengambil botol alas bedak cair dari merek ternama. Dia memoleskan cairan itu dengan hati-hati ke atas memarnya. Ini adalah rutinitas paginya yang paling menyedihkan. Bersembunyi di balik riasan tebal agar para asisten rumah tangga tidak melihat keburukan sang majikan. Di luar sana, orang-orang melihatnya sebagai nyonya besar yang bergelimang harta. Ratusan juta rupiah melekat di tubuhnya. Namun di dalam sini, dia hanyalah barang pajangan yang bisa dipukul kapan saja oleh suaminya jika suasana hatinya sedang buruk. Citra menatap bayangannya sendiri di cermin dengan pandangan kosong. Matanya yang bulat tampak kehilangan cahaya kehidupan. Dia menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak di dada. Hari ini dia harus terlihat sempurna, karena sahabatnya akan datang berkunjung. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang tahu betapa hancur dan menyedihkan kehidupannya yang sebenarnya. Pintu kamar terbuka dengan suara pelan. Maya, sahabat Citra sejak mereka masih tinggal di kampung, masuk dengan langkah riang. Maya memakai gaun merah menyala yang sangat ketat. Rambutnya berantakan sisa pesta semalam suntuk di kelab malam Jakarta. Maya adalah orang yang menjerumuskan Citra ke dunia kelam ini. Dulu, Maya yang memaksa Citra untuk meninggalkan kampung halaman dan mencari pria kaya di ibu kota. Maya sangat menikmati hidupnya sebagai wanita simpanan dari satu pengusaha ke pengusaha lain. Maya melemparkan tas mahalnya ke atas kasur dengan tawa renyah. Dia sama sekali tidak memperhatikan wajah Citra yang tegang. Maya terus berceloteh tentang pesta sampanye yang dia datangi semalam. Citra hanya mendengarkan sambil mengangguk pelan. Aroma parfum menyengat bercampur alkohol masih tercium dari tubuh Maya. Namun, ada satu kalimat Maya yang membuat jantung Citra seakan berhenti berdetak. Maya menyebut nama Rangga. Kakak laki-laki Maya yang dulu sangat dicintai Citra sewaktu mereka masih remaja. Rangga akan datang ke Jakarta malam ini. Dia akan tinggal di apartemen Maya selama beberapa hari. Mendengar nama itu, tangan Citra yang sedang memegang cangkir teh porselen langsung bergetar hebat. Kenangan masa lalu berkelebat cepat di kepalanya seperti putaran film. Malam harinya, Citra berdiri di depan pintu apartemen mewah milik Maya. Jantungnya berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Udara dingin dari pendingin ruangan di lorong apartemen membuat bulu kuduknya meremang. Citra merapikan gaun hitam mahalnya, mencoba menutupi kegugupannya.
Dia menekan bel pintu dengan jari yang terasa sedingin es. Tidak lama kemudian, pintu kayu berukir itu terbuka. Bukan Maya yang berdiri di sana, melainkan seorang pria dengan kemeja biru tua yang lengannya digulung hingga siku. Pria itu menatap Citra dengan mata elangnya yang tajam. Itu adalah Rangga. Tubuhnya kini lebih tegap dan gagah dibandingkan 20 tahun lalu. Garis wajahnya semakin tegas dan dewasa. Waktu seolah berhenti berdetak saat mata mereka saling bertemu. Ada sengatan listrik yang menjalar di sekujur tubuh Citra. Rangga tersenyum tipis, senyuman hangat yang sudah sangat lama tidak Citra lihat. Suara berat Rangga memecah keheningan yang canggung itu. Dia menyapa Citra dengan lembut, menyuruhnya masuk. Langkah Citra terasa mengambang saat melewati Rangga. Aroma maskulin dari tubuh pria itu bercampur dengan wangi kopi, membuat dada Citra bergemuruh. Perasaan cinta yang selama ini dia kubur dalam-dalam, mendadak bangkit kembali dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Suasana di ruang tamu apartemen itu dipenuhi dengan suara tawa Maya yang terlalu keras karena pengaruh minuman keras. Maya memaksa Citra untuk membuka ponselnya. Dia ingin memamerkan kehidupan mewah Citra kepada kakaknya. Citra dengan enggan membuka galeri fotonya. Layar ponsel menampilkan foto-foto liburannya bersama Baskoro di Paris, Swiss, dan Maldives. Citra menyerahkan ponsel itu kepada Rangga dengan tangan gemetar. Rangga menerima ponsel tersebut. Tatapannya berubah menjadi dingin seperti es saat dia menggeser layar, melihat foto Citra yang tersenyum kaku di samping pria tua yang pantas menjadi ayahnya. Rangga tidak mengatakan apa-apa, tetapi rahangnya mengeras. Ketegangan di antara mereka berdua sangat terasa. Citra merasa seperti sedang diadili. Dia ingin berteriak dan mengatakan bahwa semua foto itu adalah kepalsuan, bahwa dia menangis setiap malam di kamar mandi hotel mewah itu. Bahwa pria tua di foto itu sering mengurungnya di kamar. Maya yang tidak peka terus saja berceloteh tentang betapa beruntungnya Citra menjadi istri seorang konglomerat. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti belati yang menusuk ulu hati Citra. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata Rangga yang memancarkan kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Maya akhirnya jatuh tertidur di sofa ruang tamu karena mabuk berat. Dengkurannya terdengar halus memecah kesunyian malam. Rangga mengambil selimut tebal dan menutupi tubuh adiknya dengan lembut. Setelah itu dia memberi isyarat kepada Citra untuk mengikutinya ke arah dapur. Cahaya lampu di dapur sedikit temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding. Citra berjalan perlahan, merasakan lututnya lemas. Rangga menuangkan segelas air putih dan menyodorkannya kepada Citra. Jari mereka tidak sengaja bersentuhan. Ada hawa panas yang mengalir dari sentuhan kecil itu. Rangga menatap mata Citra dalam-dalam. Dia bertanya dengan suara serak, apakah Citra benar-benar bahagia dengan kehidupan mewahnya? Pertanyaan itu menghancurkan pertahanan terakhir Citra. Air matanya tiba-tiba menetes tanpa bisa ditahan. Semua kesedihan, ketakutan, dan rasa sakit yang dia pendam selama bertahun-tahun tumpah seketika. Citra menangis tersedu-sedu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rangga tidak banyak bicara. Dia melangkah maju dan menarik tubuh mungil Citra ke dalam pelukannya. Dada bidang Rangga terasa begitu hangat dan kokoh. Citra membalas pelukan itu dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya yang basah di kemeja Rangga. Malam itu, di dapur yang sepi, mereka berdua tahu bahwa mereka masih saling mencintai. Jarum jam dinding sudah menunjuk angka 1 dini hari saat Citra tiba di rumah mewahnya. Suasana rumah terasa sangat sunyi dan gelap. Citra melangkah mengendap-endap seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Dia berharap suaminya sudah tidur lelap di kamar utama. Namun, saat dia melewati ruang keluarga, lampu kristal besar di tengah ruangan tiba-tiba menyala terang benderang. Baskoro duduk di sofa kulit berwarna hitam, dengan segelas whisky di tangannya. Wajah keriputnya tampak sangat menyeramkan. Matanya menyorot tajam, penuh dengan amarah yang mendidih. Dia bertanya dengan nada dingin dari mana saja Citra selarut ini. Citra mencoba tersenyum dan menjawab dengan suara gemetar bahwa dia habis mengobrol dengan Maya. Baskoro berdiri secara perlahan. Dia berjalan mendekati Citra. Aroma alkohol menguar kuat dari napas pria tua itu. Tanpa peringatan apapun, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Citra. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang luas tersebut. Tubuh Citra terpelanting ke lantai marmer yang dingin.
Sudut bibirnya pecah dan mengeluarkan darah segar. Baskoro membungkuk, menjambak rambut Citra dengan kasar, dan mengancamnya agar tidak pernah berani pulang terlambat lagi. Citra hanya bisa menangis tertahan, merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh dan jiwanya. Pagi itu, dengan wajah yang penuh lebam, Citra menelepon Rangga. Suaranya terdengar sangat parau dan putus asa. Dia menceritakan semua penyiksaan yang dia alami semalam. Rangga yang mendengarnya dari seberang telepon merasa darahnya mendidih. Dia menyuruh Citra untuk segera keluar dari rumah neraka itu hari itu juga. Rangga berjanji akan menjemputnya di taman kota pada siang hari. Citra merasakan secercah harapan. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, dia mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kecil. Dia tidak mengambil satupun perhiasan mahal atau kartu kredit pemberian Baskoro. Dia melepas cincin berlian besar dari jari manisnya dan meletakkannya di atas meja rias beserta secarik surat perpisahan. Langkah kakinya terasa sangat ringan saat dia keluar dari gerbang rumah mewah itu. Tidak ada lagi ketakutan. Dia hanya ingin hidup bebas bersama pria yang dia cintai. Di taman kota, Rangga sudah menunggunya di dalam mobil sedan sederhana. Saat Citra masuk ke dalam mobil, Rangga langsung menariknya ke dalam pelukan. Rangga mencium kening Citra dengan penuh kelembutan, berjanji bahwa dia akan melindunginya dengan nyawanya sendiri. Mobil itu melaju cepat meninggalkan hiruk-pikuk kota Jakarta, membawa mereka menuju kehidupan baru yang belum pasti, tetapi penuh dengan harapan. 1 bulan berlalu sejak pelarian mereka. Citra dan Rangga tinggal di sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada lantai marmer, dan tidak ada pelayan. Mereka harus menghitung setiap sen uang untuk membeli makanan sehari-hari. Rangga bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah pabrik kecil, sementara Citra belajar memasak dan mengurus rumah. Meskipun hidup sangat sederhana dan pas-pasan, Citra tidak pernah merasa sebahagia ini. Setiap pagi dia bangun dengan senyuman, menyiapkan sarapan untuk Rangga, dan mengantarnya sampai ke depan pintu. Bau masakan rumahan yang sederhana memenuhi ruangan sempit itu, terasa jauh lebih mewah daripada hidangan restoran bintang 5 yang dulu sering dia makan. Rangga selalu pulang tepat waktu. Mereka menghabiskan malam dengan duduk di teras kecil, mengobrol dan tertawa bersama. Luka lebam di wajah Citra sudah lama hilang, digantikan oleh rona merah kebahagiaan. Citra sering membayangkan masa depan mereka. Dia ingin menabung untuk membuka warung makan kecil-kecilan. Dia merasa akhirnya menemukan tempat di mana dia benar-benar dihargai sebagai seorang wanita. Namun, kebahagiaan itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ada awan gelap yang diam-diam berkumpul di atas langit kehidupan mereka, bersiap untuk menurunkan badai yang menghancurkan. Sore itu, hujan turun dengan sangat deras. Rangga pulang dari pabrik dengan tubuh basah kuyup. Dia membuka pintu rumah petak itu sambil memanggil nama Citra. Namun, tidak ada jawaban. Suasana rumah terasa sangat sepi dan dingin. Tidak ada aroma masakan di dapur. Rangga berjalan ke kamar tidur. Lemari pakaian terbuka lebar. Baju-baju milik Citra sudah tidak ada. Dada Rangga berdegup kencang. Sebuah firasat buruk menghantamnya. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Nama Citra muncul di layar. Rangga segera mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara Citra dari seberang sana terdengar sangat dingin dan datar, tidak seperti biasanya. Citra mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup miskin. Dia lelah harus menghitung uang setiap hari. Dia menyatakan telah kembali kepada Baskoro, kembali ke kehidupan mewahnya. Rangga terdiam kaku. Dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. Dia berusaha berbicara, meminta Citra untuk tidak bercanda, tetapi sambungan telepon langsung terputus. Rangga berteriak memanggil nama Citra ke arah ponselnya yang mati. Dia membanting ponsel itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dia merasa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Rasa cintanya yang besar seketika berubah menjadi kepingan luka yang menganga lebar. Kemarahan dan keputusasaan menguasai akal sehat Rangga. Malam itu juga, dia menyewa sebuah mobil dan berkendara menembus hujan lebat menuju rumah mewah Baskoro di Menteng. Dia yakin Citra dipaksa. Citra tidak mungkin meninggalkannya begitu saja.
Setibanya di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, Rangga menggedor pintu dengan brutal. Dia berteriak memanggil nama Citra di tengah suara guntur yang menggelegar. Beberapa penjaga keamanan bertubuh besar keluar dari pos jaga. Mereka tidak banyak bicara. Tanpa peringatan, salah satu penjaga menghantam perut Rangga dengan tongkat besi. Rangga jatuh tersungkur ke aspal yang basah. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Rangga mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Darah segar mengalir dari pelipis dan hidungnya, bercampur dengan genangan air hujan. Dia melihat bayangan sosok Baskoro berdiri di balkon lantai 2, tersenyum sinis melihatnya dianiaya seperti binatang. Pandangan Rangga perlahan mulai kabur. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat napasnya sesak. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, dia sempat bergumam memanggil nama Citra. Setelah itu semuanya menjadi gelap gulita. Kegelapan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Rangga membuka matanya dengan susah payah. Bau obat-obatan yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Dia berada di sebuah ruangan serba putih. Rumah sakit. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Tangannya dibalut perban dan terpasang selang infus. Saat dia mencoba menoleh, dia melihat sosok wanita duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Itu Citra. Wanita itu mengenakan gaun sutra mahal dan perhiasan berkilau. Wajahnya dirias dengan sangat sempurna, namun ekspresinya sedingin es. Rangga mencoba meraih tangan Citra, tetapi wanita itu menarik tangannya dengan cepat. Citra menatap Rangga tanpa emosi. Dengan suara yang sangat tajam, Citra menyuruh Rangga untuk melupakannya. Dia mengatakan bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk memperingatkan Rangga agar tidak pernah mencarinya lagi. Citra menegaskan bahwa dia sangat menikmati kekayaan suaminya dan merasa jijik melihat rumah petak kumuh tempat mereka tinggal dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut Citra terasa seperti peluru yang menembus jantung Rangga. Pria itu terdiam, menatap mata Citra mencari sedikit saja kebohongan di sana. Namun Citra memalingkan wajahnya dan langsung berjalan keluar dari ruang rawat inap tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup rapat, meninggalkan Rangga dalam kehancuran yang tak tergambarkan. Waktu terus merangkak maju tanpa kenal ampun. Sudah 1 tahun sejak Citra meninggalkannya. Rangga telah memutuskan untuk mematikan perasaannya. Dia pindah ke kota lain dan mulai merintis bisnis logistik dari nol. Dia bekerja seperti mesin yang tidak kenal lelah. Suatu pagi, saat dia sedang berada di kantornya, telepon di mejanya berdering keras. Panggilan itu dari pihak kepolisian. Petugas di seberang sana menyebutkan nama Citra dan meminta Rangga untuk datang ke kamar jenazah di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Petugas mengatakan bahwa mobil yang dikendarai Citra masuk ke dalam jurang yang dalam dan Citra meninggal di tempat kejadian. Kertas laporan di tangan Rangga jatuh berserakan ke lantai. Udara di sekitarnya terasa lenyap. Dia berusaha mengatur napasnya yang mendadak putus-putus. Kematian, kata itu berdengung di telinganya. Meskipun Citra telah menghancurkan hatinya, mendengar kabar kematian wanita itu membuat dunia Rangga kembali runtuh. Rangga segera berangkat ke kota tersebut. Di ruang jenazah yang dingin dan berbau formalin, Rangga melihat tubuh Citra yang tertutup kain putih. Wajah cantiknya pucat pasi dan dipenuhi luka gores. Rangga jatuh berlutut di lantai ubin yang dingin. Dia menangis tanpa suara, meratapi cinta yang kini benar-benar telah mati. 20 tahun telah berlalu seperti embusan angin. Rangga bukan lagi pemuda miskin yang bisa dipukuli di pinggir jalan. Kini, dia adalah seorang CEO dari perusahaan multinasional yang sangat disegani di Jakarta. Ruang kerjanya berada di lantai teratas gedung pencakar langit, dikelilingi kaca yang menampilkan kemegahan kota. Rangga berdiri menghadap jendela, memegang secangkir kopi hitam tanpa gula. Wajahnya mengeras, dihiasi guratan kedewasaan dan ketegasan. Dia dikenal sebagai pria berdarah dingin. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam kamusnya, baik dalam bisnis maupun urusan pribadi. Hatinya telah membeku sejak hari dia melihat jenazah Citra. Dia belum pernah menikah, bahkan tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun. Semua waktunya hanya didedikasikan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Baginya, uang adalah satu-satunya pelindung mutlak di dunia yang kejam ini. Pintu ruangannya diketuk pelan. Dian, sekretaris pribadinya yang selalu tampil rapi dan profesional, masuk membawa setumpuk dokumen.
Dian adalah satu dari sedikit orang yang berani menatap mata Rangga secara langsung. Dian mengingatkan bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian Citra, dan jadwal sore hari telah dikosongkan. Rangga hanya mengangguk pelan, matanya tidak beralih dari pemandangan kota di bawah sana. Sore itu, awan mendung menggantung rendah di langit Jakarta. Hujan rintik-rintik mulai turun saat mobil mewah Rangga memasuki area pemakaman elit. Penjagaan di sekitar makam cukup ketat, namun beberapa pengemis jalanan masih terlihat berkeliaran di dekat gerbang luar. Rangga turun dari mobil, menolak payung yang ditawarkan oleh sopirnya. Dia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berbatu. Di tangannya terdapat sebuket mawar putih yang masih segar. Saat dia mendekati area makam Citra, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, dia melihat beberapa pengemis sedang duduk berteduh. Pandangan Rangga tertuju pada satu sosok. Seorang gadis muda yang sangat kurus, mengenakan pakaian lusuh yang kebesaran. Gadis itu sedang mengelus perutnya yang membuncit besar. Dia sedang hamil tua. Wajah gadis itu tertunduk, basah oleh air hujan. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat dada Rangga berdesir aneh. Ada tarikan tak kasat mata yang memaksanya untuk terus menatap gadis gelandangan tersebut. Namun, ponsel di saku jasnya bergetar hebat. Panggilan darurat dari kantor pusat. Rangga memaksakan diri untuk memalingkan wajah, melanjutkan langkahnya menuju makam Citra, dan mengabaikan perasaan ganjil yang baru saja menyentuh hatinya yang membeku. Malam itu Rangga tidak bisa memejamkan mata. Dia duduk di balkon apartemen mewahnya sambil menatap rintik hujan. Bayangan gadis gelandangan yang sedang hamil itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Mata gadis itu, meskipun hanya terlihat sekilas, mengingatkannya pada sesuatu yang sangat familiar. Mata yang bulat, teduh, namun menyimpan ketakutan yang dalam, persis seperti mata Citra. Rangga memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Dia merasa dirinya mulai gila karena terlalu merindukan masa lalu. Saat dia akhirnya tertidur menjelang subuh, sebuah mimpi buruk menyergapnya. Dalam mimpinya, Citra berdiri di tengah jalanan yang berkabut tebal. Citra menangis tersedu-sedu, tangannya terulur ke arah Rangga. Mulut Citra terbuka, mencoba mengatakan sesuatu, namun suaranya tidak keluar. Wajah Citra penuh dengan darah dan keputusasaan. Rangga berusaha berlari mendekat, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Dia meronta, berteriak, hingga akhirnya terbangun dengan napas memburu dan tubuh bersimbah keringat dingin. Jam waker di atas meja menunjukkan pukul 5 pagi. Jantungnya masih berdebar kencang. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Seolah roh Citra benar-benar datang untuk menyampaikan sebuah pesan yang tidak sempat terucap. Rangga tiba di kantornya dengan wajah yang lebih suram dari biasanya. Dia langsung memanggil Hadi, kepala keamanan pribadinya yang juga mantan anggota pasukan khusus. Hadi berdiri tegap di depan meja kerja Rangga. Pria berbadan kekar itu sangat setia dan memiliki jaringan intelijen yang luas. Rangga mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Hadi dengan serius. Dia memberikan sebuah perintah yang sangat aneh. Dia meminta Hadi untuk mencari tahu semua hal tentang bulan-bulan terakhir kehidupan Citra sebelum kematiannya. Rangga juga meminta Hadi menyelidiki identitas gadis gelandangan yang hamil di area pemakaman kemarin sore. Hadi tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hanya mengangguk paham dan segera pamit untuk melaksanakan tugas. Setelah Hadi keluar, Rangga kembali bersandar di kursinya. Dia menatap layar komputernya yang kosong. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa mengorek luka lama yang sudah berusaha dia kubur dalam-dalam? Logikanya menolak, tetapi instingnya mengatakan bahwa ada kebohongan besar yang mengelilingi kematian Citra 20 tahun lalu. Sebuah kebohongan yang mungkin dirancang oleh Baskoro. Rangga berjanji pada dirinya sendiri, jika pria tua itu memang bersalah, dia akan menghancurkan keluarga Baskoro tanpa sisa. 2 hari berlalu tanpa ada kabar yang memuaskan dari Hadi. Rasa gelisah di dada Rangga semakin menjadi-jadi. Dia memutuskan untuk membatalkan semua jadwal rapat pentingnya dan menyetir sendiri mobilnya kembali ke pemakaman. Udara siang itu terasa sangat terik, panas menyengat kulit. Saat dia berjalan mendekati area makam Citra, langkahnya seketika terhenti. Jantungnya seakan melompat ke tenggorokan. Di sana, berlutut tepat di depan batu nisan Citra, adalah gadis gelandangan yang hamil itu. Gadis itu tidak sedang meminta-minta.
Dia sedang membersihkan dedaunan kering di atas pusara dengan tangan kosong. Bahu kurusnya berguncang hebat, tanda bahwa dia sedang menangis tersedu-sedu. Rangga berdiri mematung di bawah pohon besar, mengamati dari jarak 10 meter. Siapa gadis ini? Mengapa dia menangis di makam wanita yang meninggal 20 tahun lalu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar hebat di kepala Rangga. Dia melangkah maju secara perlahan, tidak ingin mengejutkan gadis itu. Namun, suara ranting kering yang terinjak sepatu kulit mahalnya membuat gadis itu menoleh dengan panik. Gadis itu memiliki wajah yang sangat kotor, tetapi saat mata mereka bertatapan, napas Rangga seakan terhenti. Mata hijau kecoklatan itu adalah mata Citra. Gadis itu tampak sangat ketakutan melihat pria asing berpakaian jas rapi mendekatinya. Dia mencoba berdiri dengan tergesa-gesa, tetapi perutnya yang besar membuatnya kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, wajah gadis itu memucat pasi. Dia menjerit tertahan dan mencengkeram perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya oleng dan hampir membentur batu nisan di sebelahnya. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Rangga berlari dan berhasil menangkap tubuh gadis itu sebelum menyentuh tanah. Tubuh gadis itu terasa sangat ringan, seolah hanya tulang terbalut kulit. Keringat dingin membasahi dahi gadis tersebut. Dia meringis kesakitan, bergumam meminta tolong dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kepanikan melanda Rangga. Dia tidak memedulikan jas mahalnya yang kini kotor terkena debu dan tanah. Dia langsung membopong gadis itu ala bridal style dan berlari sekuat tenaga menuju mobilnya. Jantungnya berpacu melawan waktu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit swasta miliknya, Rangga terus berteriak kepada sopirnya untuk mempercepat laju kendaraan. Dia menatap wajah gadis yang setengah sadar di pangkuannya. Ada dorongan aneh dalam dirinya yang merasa bahwa dia harus menyelamatkan nyawa gadis ini, apapun yang terjadi. Suasana di instalasi gawat darurat rumah sakit VVIP itu seketika heboh saat pemilik rumah sakit sendiri datang membawa pasien gelandangan. Rangga berteriak memerintahkan dokter spesialis terbaik untuk segera turun tangan. Gadis itu segera dipindahkan ke brankar dan didorong cepat menuju ruang operasi bersalin darurat. Rangga berdiri mematung di lorong rumah sakit yang berbau karbol. Napasnya masih memburu, kemejanya kusut dan bernoda tanah. Beberapa saat kemudian seorang perawat senior mendekatinya dengan sangat hati-hati. Perawat itu menyerahkan sebuah kantong plastik bening berisi barang-barang milik gadis tersebut. Pakaian kumal dan sebuah tas selempang kecil yang terbuat dari kain perca. Rangga menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Dia membuka tas kecil itu dan menemukan sebuah kartu tanda penduduk yang sudah sangat kusam dan terlipat di ujungnya. Jari Rangga menelusuri tulisan yang tertera di sana. Nama, Ayu Lestari. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 15 November. Mata Rangga membelalak lebar saat otaknya dengan cepat menghitung tanggal tersebut. Gadis ini lahir tepat 6 bulan setelah Citra meninggalkannya malam itu. 6 bulan. Fakta itu menghantam kepala Rangga seperti palu godam berukuran besar. Tangan Rangga gemetar hebat hingga KTP itu jatuh ke lantai rumah sakit. Dia mundur beberapa langkah, menyandarkan punggungnya ke dinding koridor yang dingin. Dadanya naik turun dengan cepat. 6 bulan. Jika gadis ini lahir 6 bulan setelah Citra kembali kepada Baskoro, itu artinya saat Citra berada di rumah petak bersamanya, wanita itu sedang mengandung. Mengandung anaknya. Rangga meraup wajahnya dengan kedua tangan. Ingatannya kembali pada malam saat Citra tiba-tiba menghilang. Nada suaranya di telepon yang sangat dingin. "Aku lelah hidup miskin." Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya. Namun sekarang semuanya terasa salah. Citra bukan wanita gila harta. Citra adalah wanita yang rela memasak dengan tangan melepuh demi dirinya. Apakah Baskoro mengetahui kehamilan itu? Apakah pria tua kejam itu mengancam nyawa Citra dan bayinya? Itukah sebabnya Citra memilih untuk kembali, untuk melindungi anak mereka? Air mata yang sudah tidak pernah keluar selama 2 dekade, akhirnya menetes dari sudut mata Rangga. Pria berdarah dingin yang ditakuti di dunia bisnis itu kini menangis tergugu di lorong rumah sakit. Dia menyadari betapa bodoh dan egoisnya dia selama ini karena mempercayai kebohongan itu. Ponsel di saku celana Rangga bergetar mengganggu tangisannya. Itu dari Hadi. Rangga mengangkat telepon itu dengan suara parau.
Hadi melaporkan dari ujung sana bahwa dia telah menemukan fakta mengejutkan. 20 tahun lalu, Baskoro mengerahkan preman untuk mengancam akan membunuh Rangga jika Citra tidak kembali. Lebih parah lagi, Baskoro mengetahui kehamilan Citra dan menyekapnya di sebuah villa terpencil di Jawa Tengah. Citra mencoba melarikan diri di tengah malam, membawa mobil dalam kondisi hujan lebat untuk kembali ke Jakarta mencari Rangga. Mobil itu tidak jatuh ke jurang karena kecelakaan murni. Mobil itu disabotase oleh anak buah Baskoro. Namun, sebelum kecelakaan itu terjadi, Citra sempat menitipkan bayinya yang baru lahir prematur kepada seorang pembantu tua di desa terdekat. Citra mengorbankan nyawanya sebagai umpan agar anak buah Baskoro mengejarnya, memberikan waktu bagi pembantu itu untuk menyembunyikan sang bayi. Laporan Hadi berhenti di situ. Rangga mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang sangat mematikan membakar seluruh nadinya. Citra tidak pernah mengkhianatinya. Citra mati demi melindunginya dan melindungi putri kecil mereka. Putri yang kini sedang terbaring kritis di ruang operasi. Pintu ruang operasi akhirnya terbuka setelah 2 jam yang terasa seperti di neraka. Dokter bedah keluar dengan wajah kelelahan, namun menyiratkan kelegaan. Dia berjalan menghampiri Rangga dan memberikan kabar bahwa pasien bernama Ayu sudah melewati masa kritis. Operasi sesar berjalan lancar. Namun, kondisi Ayu sangat lemah akibat malnutrisi berkepanjangan. Dokter juga mengatakan bahwa bayi perempuan yang dilahirkan lahir sehat, meskipun ukurannya sangat kecil. Mendengar kata bayi perempuan, lutut Rangga terasa lemas. Dia memiliki seorang putri, dan sekarang dia memiliki seorang cucu perempuan. Garis keturunannya yang dia kira telah terputus ternyata terus bertahan hidup di kerasnya jalanan ibu kota. Rangga mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Dia segera memerintahkan Dian, sekretarisnya, untuk membelikan semua perlengkapan ibu dan bayi dengan kualitas terbaik dan termahal yang ada di Jakarta. Dian yang baru tiba di rumah sakit hanya mengangguk patuh, meskipun matanya menyiratkan kebingungan besar melihat bosnya yang terkenal kejam kini tampak sangat emosional dan rapuh. Rangga duduk di kursi tunggu, menatap nanar ke arah pintu ruang pemulihan. Dia berjanji akan memberikan seluruh dunia kepada putrinya mulai saat ini. Rangga memasuki ruang perawatan VVIP itu dengan langkah sangat pelan. Ruangan itu luas, dilengkapi fasilitas layaknya hotel bintang 5. Di atas ranjang pasien, Ayu terbaring lemah. Selang infus masih menancap di punggung tangannya. Wajahnya yang sudah dibersihkan terlihat sangat cantik dan polos, persis seperti ibunya saat pertama kali Rangga mengenalnya dulu. Ayu membuka matanya perlahan. Dia tampak kebingungan, melihat kemewahan di sekelilingnya. Matanya kemudian tertuju pada pria berjas yang berdiri di samping ranjangnya. Ayu mencoba bangun dengan panik. Mengira dia akan ditagih biaya rumah sakit yang sangat mahal. Rangga dengan cepat menahan bahu Ayu dengan lembut, menyuruhnya untuk tetap berbaring. Suara Rangga terdengar bergetar saat dia mencoba menenangkan gadis itu. Dia meletakkan sebuah foto lama yang sudah mulai memudar di atas meja nakas. Foto itu adalah potret Rangga dan Citra yang sedang tersenyum bahagia di depan rumah petak mereka. Ayu menatap foto itu, lalu menatap wajah Rangga secara bergantian. Napas gadis itu tertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata hijau kecoklatannya. Dengan suara bergetar dan pelan, Ayu bertanya, "Bapak, Bapak ini Rangga, ayahku?" Tangis Rangga pecah saat itu juga. Dia mengangguk dengan kuat dan langsung memeluk tubuh putrinya yang ringkih. Dia mengucapkan kata maaf berkali-kali di telinga Ayu. Maaf karena tidak tahu. Maaf karena membiarkan Ayu hidup menderita sendirian di jalanan. Ayu ikut menangis tersedu-sedu, mencengkeram jas mahal ayahnya erat-erat. Setelah tangis mereka mulai mereda, Ayu mulai menceritakan kisah hidupnya. Pembantu tua yang merawatnya meninggal dunia saat Ayu berusia 7 tahun. Setelah itu, dia dibawa ke panti asuhan yang kumuh. Di usia remajanya, dia melarikan diri karena perlakuan kasar pengurus panti dan hidup menggelandang di jalanan Jakarta. Meskipun hidup susah, Ayu mengatakan bahwa dia memiliki seorang pelindung. Seorang pemuda jalanan yang sangat baik hati bernama Bima. Bima adalah ayah dari bayinya. Mendengar hal itu, Rangga mengerutkan kening. Dia bertanya di mana Bima sekarang. Mengapa pria itu membiarkan Ayu berkeliaran di kuburan sendirian? Ayu menunduk, air matanya menetes lagi.
Dia menceritakan bahwa Bima saat ini berada di penjara. Bima ditangkap polisi karena menghajar dua pemuda kaya yang mabuk dan sedang menganiaya seorang nenek pemulung di pinggir jalan. Rangga mendengarkan cerita Ayu dengan rahang yang mengeras. Bima, pemuda jalanan itu, ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada para pengusaha berjas rapi yang sering duduk bersamanya di meja rapat. Bima masuk penjara karena membela kaum yang lemah, sementara bajingan kaya yang sebenarnya bersalah justru bebas berkeliaran karena menyuap hukum. Rangga berdiri dari kursinya. Tatapannya berubah menjadi tajam dan mematikan, tatapan CEO yang siap menghancurkan lawannya. Dia menepuk kepala Ayu dengan lembut, berjanji bahwa gadis itu tidak perlu menangis lagi. Keluar dari ruangan, Rangga langsung menelepon pengacara pribadinya, salah satu pengacara paling mahal dan ditakuti di Indonesia. Rangga memberikan perintah yang sangat jelas. Keluarkan pemuda bernama Bima dari penjara hari ini juga. Hancurkan karier polisi yang memalsukan laporannya, dan seret dua pemuda kaya itu ke pengadilan. Gunakan dana berapapun yang kau butuhkan. Pengacara di ujung telepon menyanggupi dengan sigap. Rangga mematikan ponselnya. Dia telah kehilangan 20 tahun waktu bersama putrinya, dan dia tidak akan membiarkan putrinya menderita kehilangan pria yang dicintainya barang sedetik pun lagi. Sementara pengacaranya bekerja keras membebaskan Bima, Rangga menghabiskan waktunya di rumah sakit. Dia belajar cara menggendong cucu perempuannya yang masih merah. Tangan besarnya yang terbiasa menandatangani kontrak triliunan rupiah itu, kini gemetar saat menyentuh pipi mungil sang cucu. Dian, sang sekretaris, setia menemani mereka di ruangan. Dian dengan cekatan menyusun ratusan pasang pakaian bayi, mainan, dan perlengkapan mahal yang baru saja dibelinya. Dian tidak hanya bekerja sebagai sekretaris yang kaku. Dia mengajak Ayu mengobrol dengan ramah, menyuapi gadis itu makan, dan memandikan bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Rangga mengamati interaksi itu dari sudut ruangan. Hatinya yang selama bertahun-tahun membeku seperti bongkahan es balok, perlahan mulai mencair. Dia melihat kehangatan seorang ibu dalam diri Dian, sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan selama 10 tahun wanita itu bekerja padanya. Ada rasa nyaman yang asing menyelimuti dada Rangga. Dia tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang membuat Dian sempat tertegun saat tidak sengaja menatapnya. Ruang perawatan yang dipenuhi aroma antiseptik itu kini terasa sangat hangat, layaknya sebuah rumah keluarga yang sesungguhnya. Sore itu, suasana rumah sakit menjadi semakin ramai. Rangga telah menelepon adik perempuannya, Maya, untuk datang berkunjung. Maya baru saja keluar dari pusat rehabilitasi ketergantungan alkohol bulan lalu. Hidup Maya hancur setelah masa mudanya yang liar, dan dia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ketika Maya melangkah masuk ke dalam ruang perawatan dan melihat wajah Ayu, wanita paruh baya itu langsung jatuh terduduk di lantai. Maya menjerit histeris sambil memanggil nama Citra. Wajah Ayu yang sangat mirip dengan sahabat lamanya, itu memukul telak nurani Maya. Maya merangkak mendekati ranjang, menangis memeluk kaki Ayu. Dia memohon ampunan karena dulu telah menjerumuskan Citra ke dalam genggaman Baskoro yang kejam. Ayu, dengan hatinya yang sangat lembut, membelai rambut Maya yang beruban. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam apapun. Masa lalu telah berlalu. Mendengar hal itu, tangis Maya semakin kencang. Kali ini karena rasa haru dan kelegaan yang luar biasa. Beban dosa yang menghimpit dada Maya selama 2 dekade akhirnya terangkat. Rangga merangkul bahu adiknya, menyatukan kembali keluarga yang dulu pernah hancur berantakan. 2 hari kemudian, kabar baik akhirnya datang. Pintu kamar perawatan terbuka dengan kasar. Hadi masuk dengan napas sedikit terengah-engah, memberi isyarat kepada Rangga. Di belakang Hadi, masuklah seorang pemuda dengan pakaian lusuh yang wajahnya penuh dengan luka memar bekas pukulan. Pemuda itu tampak sangat kebingungan. Matanya menyapu seluruh ruangan mewah tersebut hingga pandangannya terpaku pada ranjang pasien. "Ayu!" panggil pemuda itu dengan suara parau yang bergetar. Itu adalah Bima. Pengacara Rangga berhasil memutarbalikkan kasus tersebut. Kebenaran terungkap dan Bima dibebaskan tanpa syarat, bahkan menerima ganti rugi atas penahanan yang salah. Ayu menjerit bahagia melihat pria yang dicintainya kembali. Bima berlari menghampiri ranjang, memeluk Ayu dengan sangat erat, seolah takut gadis itu akan menghilang. Dia mencium kening Ayu berkali-kali sambil menangis tersedu-sedu.
Bima memohon maaf karena tidak bisa melindungi Ayu saat gadis itu harus melahirkan sendirian. Momen itu begitu mengharukan hingga Dian dan Maya yang berdiri di sudut ruangan harus menyeka air mata mereka menggunakan tisu. Cinta sejati selalu menemukan jalannya pulang, tidak peduli seberapa gelap terowongan yang harus dilewati. Rangga melangkah maju perlahan, mendekati pasangan muda yang sedang berpelukan itu. Bima segera melepaskan pelukannya dan menatap Rangga dengan waspada. Dia tahu pria paruh baya di hadapannya ini adalah orang berkuasa yang telah membebaskannya dari penjara besi. Bima membungkukkan badannya dalam-dalam, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rangga. Rangga tersenyum hangat, menepuk bahu Bima dengan mantap. Dia menyuruh perawat untuk membawa boks bayi kecil itu mendekat. Rangga mengangkat cucu perempuannya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya ke dalam dekapan Bima. Tangan Bima gemetar hebat saat menerima malaikat kecil itu. Air mata pemuda jalanan itu kembali tumpah membasahi pipinya yang kotor. "Ini putrimu Bima," kata Rangga dengan suara berat yang penuh dengan kebanggaan. "Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluargaku. Kalian tidak akan pernah lagi merasakan lapar, dingin, atau ketakutan. Aku yang akan menjadi tameng bagi kalian berdua." Mendengar hal itu, Bima jatuh berlutut di hadapan Rangga sambil terus mendekap putrinya. Dia bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga Ayu dan menghormati Rangga sebagai ayahnya sendiri. Sebulan kemudian, kehidupan mereka telah berubah total. Keluarga besar itu kini tinggal di sebuah rumah mewah bergaya tropis di kawasan elit Jakarta Selatan. Tidak ada lagi suasana dingin dan sepi. Rumah itu kini dipenuhi dengan suara tangisan bayi yang merdu, tawa riang Maya yang sedang bermain dengan cucu keponakannya, dan langkah kaki Bima yang sedang bersiap berangkat kuliah manajemen yang dibiayai penuh oleh Rangga. Pagi itu, Rangga berdiri di taman belakang rumah, menghirup udara pagi yang segar. Dia menatap ke arah langit biru yang bersih tanpa awan. Dia berbicara dalam hati kepada Citra, memberitahu wanita itu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Cucu mereka kini tumbuh sehat dan dikelilingi oleh cinta. Baskoro dan seluruh anteknya telah hancur masuk penjara berkat bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Hadi. Rangga tidak sendirian lagi di taman itu. Dian berjalan mendekatinya dengan senyum manis, membawakan secangkir kopi hangat. Hubungan mereka kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bos dan sekretaris. Rangga menerima cangkir kopi itu, lalu menggenggam jemari Dian dengan lembut. Di usia senjanya, setelah melewati badai rasa sakit yang tak terbayangkan, Rangga akhirnya menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan keluarga. Kebenaran masa lalu akhirnya terungkap dengan cara yang paling tidak terduga. Rangga, pria yang mengira hidupnya telah berakhir 20 tahun lalu, kini menemukan alasan baru untuk tersenyum setiap pagi. Dari puing-puing rasa sakit dan pengorbanan Citra yang luar biasa, tumbuh sebuah keluarga besar yang saling melindungi dan mencintai tanpa syarat. Luka lama mungkin akan meninggalkan bekas luka, tetapi cinta dan pengampunan selalu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa yang hancur. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh air mata dan perjuangan ini sampai akhir. Kami harap cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang dan keluarga adalah harta yang paling berharga. Apakah Anda pernah kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai, namun menemukan keajaiban di balik kehilangan tersebut? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukai kisah ini, bagikan kepada orang-orang tersayang, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya.